Oke guys, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Nanas Muda. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkan banyak poin dalam pemasangan jerat racik ruak-ruak. Di sini ada beberapa cara yang akan saya bagikan. Sebelum teman-teman menonton video ini, alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel saya. Oke, jika telah subscribe, langsung saja kita ke bagian yang pertama. Cara yang pertama adalah teman-teman harus menentukan lokasi pemasangan jerat ini. Pemasangan jerat tentunya teman-teman harus melakukan pengecekan lokasi. Di sini penentuan lokasi sangat penting. Tapi dalam penentuan lokasi teman-teman jangan selalu memilih tempat yang bersih. Kenapa? Karena saya juga pertama kali selalu menentukan tempat-tempat yang bersih. Tempat yang bersih ini jarang dikunjungi oleh ruak-ruak tersebut. Dalam penentuan lokasi, teman-teman bisa melakukan percobaan atau membunyikan suara ruak-ruak tersebut. Dengan membunyikan suara tersebut, teman-teman langsung mengetahui di mana letak lokasi ruak-ruak itu berada. Yang kedua, tentukan jerat racik yang akan teman-teman gunakan. Jerat di sini yaitu ukurannya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, hanya saja tempatnya. Jerat di sini dipasang berukuran kurang lebih 4 atau 5 jari dari tanah. Kenapa demikian? Dengan ukuran seperti ini, istilahnya ruak-ruak yang masuk ke jerat teman-teman akan langsung kena. Kenapa? Karena jerat di sini kalau dipasang terlalu rendah masih banyak rumput di bawah yang menyebabkan ruak-ruak itu lepas. 4 atau 5 jari ini saat jerat mengenai kaki ataupun leher ataupun bagian ruak-ruak itu sangat sulit ruak-ruak untuk melepas. Karena apa? Posisinya dalam tergantung. Dalam posisi gantung inilah ruak-ruak tidak akan bisa lepas. Oke, yang ketiga, di sini pasangkan kerincing agar teman-teman tahu bahwa ruak-ruak sudah terkena jerat. Setelah pasang kerincing, jika teman-teman tidak punya kerincing, teman-teman juga bisa menggunakan kayu atau pelepah kelapa sawit yang masih ada daunnya. Usahakan patok satu ini tinggi, biasanya berada di tengah-tengah atau di salah satu sudut. Karena apa? Karena jika teman-teman tidak mengetahui, disinilah jerat teman-teman akan sering rusak. Jerat yang rusak tentunya susah atau sulit diperbaiki. Oke, yang selanjutnya, usahakan jangan berpacu atau jangan hanya menentukan satu lokasi pemasangan jerat. Misalnya dalam ruak-ruak teman-teman sudah mendapatkan 1 atau 2 ekor atau lebih. Biasanya ruak-ruak yang lain tidak akan mau datang ke lokasi tersebut. Karena apa? Ruak-ruak juga memiliki koloni. Dia memiliki daerah-daerah tertentu. Dia tidak akan masuk ke daerah tersebut. Lakukan pemindahan secara terus-menerus. Karena jika jeratnya teman-teman tidak dikunjungi atau tidak dicari, meskipun sudah memasang jarot, pancingan, biasanya ruak-ruak itu tidak mau ke sana karena itu bukan daerahnya dia. Itu bukan daerahnya, istilahnya ya itu bukan daerah jajahannya dia, itu bukan lokasinya dia. Lakukan pemindahan secara berulang-ulang, terus. Sehingga kemungkinan atau potensi teman-teman untuk mendapatkan ruak-ruak yang lebih banyak bisa terjadi. Selanjutnya, jika telah melakukan semua hal tadi, usahakan sekarang jeratnya teman-teman harus
sesuai dengan SOP. Nah, karena di sini yang menentukan kena dan tidaknya burung itu tergantung dari jeratnya teman-teman. Lakukan SOP atau cara-cara pembuatan jerat racik seperti di YouTube, di Google, itu bisa searching bagaimana SOP jerat. Setelah semua cara-cara tersebut kalian pakai, kalian gunakan, pasti, percayalah, pasti kalian tidak akan pulang tangan kosong. Nah, yang di sini adalah poinnya, suara. Suara yang teman gunakan juga jangan terlalu galak, jangan terlalu lemah. Nah, biasanya ruak-ruak kalau terlalu galak, meskipun dia sudah di samping jerat, dia tidak akan menghampiri pancingan ataupun suara teman-teman. Karena apa? Tidak semua ruak-ruak itu galak, teman-teman. Nah, biasanya yang paling berpotensi gunakan antara gabungan suara yang galak dengan suara betina. Tapi saya merekomendasikan suara yang teman-teman pakai atau teman-teman gunakan itu lebih memiliki banyak suara betina. Karena apa? Karena yang paling dicari oleh ruak-ruak itu adalah suara betina. Meskipun dia sudah bersama pasangannya, dia akan mengajak pasangannya mengunjungi suara tersebut. Oke, untuk suara, saya telah memiliki rekomendasi suara. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi saya, di deskripsi di bawah video ini. Di situ saya memiliki link suara yang saya gunakan tanpa gagal secara terus-menerus. Oke, mungkin sekian dulu tutorial atau cara dari saya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Oke, bye. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.